Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita kalkulasikan, yang tidak bisa kita perhitungkan, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, ya niscaya kalian tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk menjumlahkan, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan seluruh umat manusia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki tentunya bukan hanya kebahagiaan yang kita rasakan di dunia, tapi bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya semua manusia di muka bumi ini ingin meraih, ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya, siapapun mereka, baik dia seorang kafir atau mukmin, dia seorang pejabat atau rakyat biasa, orang kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan, semuanya berusaha dan berupaya untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Kita lihat ada orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan harta-harta mereka, ada yang mencari kebahagiaannya dengan mengumpulkan, ya, dengan jabatan-jabatan yang tinggi. Namun ada yang mencari kebahagiaan dengan keluarga-keluarganya, dengan anak istri dan yang lainnya. Namun Islam sebagai agama kita yang paling sempurna, agama yang mulia, telah mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita semua bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya, bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut? Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah, tentunya kita harus melakukan amalan-amalan soleh, beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah akan memberikan balasan berupa ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di sini adalah kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan soleh dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keimanan bukan sembarang keimanan,
Tapi keimanan yang benar-benar, bagaimana keimanan yang benar? Kata para ulama kita mendefinisikan bahwasanya keimanan itu al-qaul bil lisan, yaitu kita katakan dengan lisan kita, wa i'tiqadu bil qalb, dan kita yakini di dalam hati kita, wal amalu bil jawarih, dan kita kerjakan dengan anggota-anggota tubuh kita. Bukan hanya sekedar keimanan di lisan kita, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mengatakan, ya kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Padahal wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasakan itu. Inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu kita beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan soleh. Karena keimanan tanpa amal soleh itu tidak berarti apa-apa, dan sebaliknya amal soleh tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak bernilai apa-apa. Karena amal soleh itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah buah dari keimanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita meraih yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang hakiki adalah kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu beriman kepada qada dan qadar Allah? Kita beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk yang Allah telah tetapkan kepada diri kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, jika ada suatu kaum, suatu kelompok itu mereka ingin memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat kepada dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, mereka tidak sanggup untuk memberikan manfaat kepada dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah, jika ada suatu kaum, suatu kelompok, mereka itu berkumpul untuk memberikan kemudaratan, ingin mencelakakan kamu, maka ketahuilah, sungguh mereka tidak sanggup untuk mencelakakan dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Ini cara meraih kebahagiaan yang kedua, yaitu kita harus beriman kepada takdir kita, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, cara meraih kebahagiaan hidup yang hakiki dunia maupun akhirat, yaitu dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang terus mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat hati seorang hamba akan menjadi tenang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah dapat menenteramkan jiwa kita, dapat menenangkan kegelisahan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Dan orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram, menjadi tenang dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati seorang hamba itu akan menjadi tenang. Makanya ketika kita mendapat kegelisahan, mendapat kegundahan, kegalauan, maka tidak ada cara yang paling baik
menenangkan diri kita kecuali dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, cara meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwasanya dunia ini hanyalah darul amal, tempat kita mengumpulkan amalan-amalan, darul bala, tempatnya kita diberikan cobaan, tempatnya kita diberikan ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan. Artinya teman-teman yang dimuliakan Allah, kita diciptakan di dunia ini penuh dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita juga sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna hanya ada di akhirat kelak, ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, ke dalam surganya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya tentang penghuni surga, yang dimana mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan, kegelisahan dalam diri kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana daral maqama min fadlihi. Mereka mengatakan, ya, Dia Allah yang telah memberikan kepada kami tempat yang kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugubun. Kata mereka, kami sekali-kali tidak pernah merasa lelah, kami sekali-kali tidak pernah merasa letih di dalam surga, di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan kita. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya ini adalah harapan kita, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.